Bang, kalau bikin lagi Brodo di 2021, bakal mulai dari mana? Oke, guys, so pagi ini saya barusan melihat postingan dari Yuka. So Yuka adalah CEO and founder dari merek sepatu Brodo ya. Jadi ini menarik nih buat saya nih. Tadi pagi barusan saya repost di Instagram saya dan ini saya bikin videonya nih karena saya super excited banget dengan apa yang dia posting. Jadi ini saya bacain nih ya. Jadi kayak gini nih. Bang, kalau bikin lagi Brodo di 2021 bakal mulai dari mana? Ini 7 langkah yang akan gue ambil. Step 1. Gak akan mulai dari produk atau brand. Dunia udah berubah. Sekarang udah bukan lagi brand-led business. Bukan lagi product-led business. Jadi gak dipimpin lagi oleh brand atau dipimpin lagi oleh produk. Menurut gue kita udah masuk ke era audience-led business. Jadi masuk ke audience itu yang menentukan. So disrupsi digital plus distribusi semakin memudahkan kita untuk menciptakan bisnis. So jadi mulai dari mana dong? Ini saya bacain dari sini nih. Jadi ini ya. Nah, step 2 adalah mulai dari bangun audience. Aset terbesar buat sebuah bisnis menurut gue saat ini adalah audience and engagement. Jadi benar-benar match banget kan dengan yang saya posting setiap hari di Instagram dan di YouTube saya. Audience, market, engagement, ya kan. Dimulai dari database audience. Sekali lagi guys, database. Berlanjut ke engage audience. Makanya itu kan kenapa saya membangun Tribal itu kayak begitu tuh. Dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok. Dibawa masuk ke dalam sebuah komunitas. Sehingga audience akan menjadi database yang engage. Bikin produk gampang, bangun audience susah. Yes. Bikin produk gak ada susahnya. Anda mau cari produk apa sekarang? Buat Anda yang masih berpikir bahwa Dan gue mau bisnis gak punya produk. Pertanyaan saya adalah Anda nyari produk apa? Kebanyakan yang salah bukan di produknya, tapi Anda sendiri yang tidak tahu mau cari produknya apa. That is the biggest problem, right? Anda bisa nyebutin gak sekarang? Buat Anda nih yang sekarang, saya mau mencari produk buat dijual. Let me ask you this question. Anda mencari produk apa? Mostly akan bingung. Oke, kita lanjut nih ke step ketiga. Pilih tema yang gua bisa geek out. Maksudnya adalah tema yang benar-benar disukai banget ya. Jadi pilih tema yang uniquely elu banget. Dan atau enjoy untuk geek out. Anime, music, insurance, productivity, beauty, finance, podcast, lifestyle, politics, mancing ikan, mancing buaya, sepeda, apapun itu. Ini modal awal lo. Gue percaya di era digital seperti sekarang, lo akan bisa menemukan komunitas lo. Seniche apapun, semakin spesifik, semakin bagus. Remember this guys, alright? So, pilih sebuah topik. Kalau di buku saya nih, di buku List Building Black Book, alright, buat Anda yang belum beli, langsung aja listbuildingblackbook.com. Nomor 1 cara menemukan market adalah what is your passion. Jadi sama di sini. Ini idenya adalah find your passion, di mana Anda bisa geek out, benar-benar kayak obses banget dengan topik ini. Dan Yuka mengatakan bahwa se-niche apapun, Anda akan bisa menemukan komunitas lo. Community is the most important thing. Makanya Tribelio adalah community base. Jadi kita membuat komunitas dengan database juga, right? Jadi very apa ya, Yuka, I love you man. Come on. You read my mind. Kemudian belajar ilmu community management plus audience engagement. Nah ini kan yang saya berikan setiap hari man. Like kayak bikin komunitas tuh gini loh, harus ada kebersamaan loh dan sebagainya kan. Ini saya baca dulu nih. Nah ini seninya. Gue akan habiskan waktu mengamati, mempelajari dan bertanya-tanya ke sosok atau bisnis yang berhasil membangun komunitas dari audiensnya. Paling penting be authentic and be yourself. Jangan tiru gaya sosok lain, tapi modifikasi agar menjadi style yang uniquely you. Right? Ini yang saya bagikan terus kan. Gimana caranya kita bisa naikin engagement di Instagram. Gak cuma orang nanya harga, tetapi orang akan nanya opini Anda. Ini semua udah man, oh my goodness. Anda tinggal klik link di video di YouTube saya. Gimana caranya naikin audience engagement. Harus ada soul-nya, harus passionate. Gak boleh kayak robot, gak boleh kayak brand yang ngomong. Harus kayak personal yang ngomong. Ada kata-kata emosionalnya. Jadi ada kata-kata kayak I'm super excited, ini seru banget nih, gua sebel banget sih ama yang kayak begini. So those kind of things yang harus Anda bahas. Jadi nggak kayak bener-bener kayak artikel kayak apa ya, majalah dinding gitu. You know, majalah dinding itu orang datang lihat, baca sebentar, habis itu ya udahlah whatever, lalu ngomong apa gua nggak bakal ngomong balik gitu. So that is the thing. Step 5. Belajar ilmu content distribution and creation.
Banyak tool gratis dan keren. Pelajari SEO, pelajarin timing, hashtag, virality. Virality saya udah ajarin Anda kan, bikin keberpihakan. Ya, pilih 2 medium aja, YouTube and IG saat ini paling efektif. TikTok is supremely powerful with its reach and native algorithm. Yes, podcast, blog, website paling susah, tapi paling memberikan engagement yang deep. Pilih 2, maksimum 3. Yes, kayak saya sendiri paling kuat itu adalah di IG sama di YouTube. Di TikTok nggak terlalu, karena memang saya agak a bit different ininya. Maybe I'm too serious buat di TikTok. Ya, tapi agree banget. Jadi pilih 2 atau 3, maksimum 3 gitu ya. Kemudian step ke-6 adalah sabar 1-2 tahun. Nah, kalau ini I don't agree. Ya, memang butuh waktu sih, tapi 2 tahun kelamaan, men. Fokus di audience building and building community. Kapan bikin produk dan mulai bisnisnya? Sabar 12-24 bulan. Yes, gak salah. Jangan jualan dulu. Fokus untuk building value to your community. Enjoy the slow grind. I don't agree with this, karena ternyata if you know how to do it, itu bisa instan. Like literally bisa instan. Ketika saya membangun komunitas saya yang road to $1 million trading account, itu I make money basically cuman dalam waktu langsung instan. Like hari itu saya bikin, hari itu make money puluhan juta, like langsung instan. Oke. Ada satu teman juga di list building mastery yang dalam waktu 2 minggu sudah mendapatkan puluhan juta. Artinya 2 minggu kalau nggak salah kemarin. Iya, 2 minggu puluhan juta. Dan hari ini dalam waktu 5 bulan dia sudah reach $1,5 miliar dalam 5 bulan. Jadi nggak pakai setahun 2 tahun. So if you know how, you can do it faster. Itu aja. Jadi yuk kita ngebut bareng. Di list building mastery semuanya udah diajarin semuanya. Step 7 adalah create product when velocity achieve. Saat audience dan community sudah terbentuk, terasa adanya percepatan dari audience organik yang engage. Di sini saatnya mulai desain produk roadmap. Libatkan komunitas di product development. Correct. Pilih satu produk saja yang paling relevan dengan audience dan tema dari komunitas lu. Jadi clear banget orang tuh maunya apa, akan kelihatan di situ setelah diskusi. Oh, kayaknya butuhnya ini deh. Jadi kita ngelihat dari situ. Bukan nyiptain produk habis itu bingung nyari audience. Kebalik, ciptain audiensnya, Anda akan tahu produk apa yang dicari. Clear, mereka akan minta kok produk apa yang dicari. Maka ketika saya bikin yang tadi road to $1 million trading account, clear mereka butuh dana dari investor. Jadi begitu masuk mereka butuhnya dana dari investor. Saya tinggal nyariin dana dari investor. Selesai. Ada yang jualan skincare, ada yang jualan resep masak, cerita baking misalkan. Udah clear, mereka butuhnya resep. Habis itu audience di dalam community akan sharing. Mereka punya resep itu apa? Mereka punya hasil gimana? Jadi setelah belajar, resepnya dapat, dicoba, dipraktekkan, ada hasilnya, mereka pamer. Ini loh, ternyata testing pertama gue berhasil nih. Hasilnya enak banget ternyata dan langsung laku. Dijual sama dia, itu mereka pamer. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus dipikirin step-stepnya. Nah, ini pro tips dari Yuka. Pilih produk yang bisa 1 SKU. Yes, karena kalau sepatu dia bilang SKU-nya banyak banget ya, ukurannya banyak banget, modelnya banyak banget. Lebih enakan yang satu. Jadi Anda bisa jadi reseller Bonels misalnya. Kita udah siapin SKU-nya nggak bakal banyak banget hari ini. Bonel mungkin SKU sekitar, kita baru nambah varian baru ya. Kita baru nambah varian baru. So, probably SKU kita ada sekitar cuman di bawah 20 lah. Ada 18-an mungkin sekitar itu. Kemudian margin di atas 70%. Nah, ini kalau 70% ini agak challenging sih. Kalau produk fisik agak challenging sih. Di atas 70%. Ukuran kecil, yes. Kayak Bonels kan enak banget ya. Ukurannya kecil ya. Small gitu. Jadi nggak makan ongkos kirim yang gede-gede gitu. Kalau Anda jualan kulkas gitu kan, itu ongkos kirimnya juga mahal. Repeat purchase bulanan. Yes, kayak misalkan, you read my mind, Bro Yuka. Repeat purchase bulanan ya. Kalau Bonels kan habis dipakai ya beli lagi, habis dipakai ya beli lagi gitu kan. Repeat bulanan atau paling enggak 2 bulanan gitu. Dia bilang sepatu is a big no. Susah bunda, dia bilang kayak begitu. Very funny. Ya, jadi kalau 2021 gue disuruh ngulang, gue akan fokus bangun audience, business plan plus product plan. ISO 2010. Jadi ini gue akan fokus bangun audience and business plan. Product plan ISO 2010. Tapi bukan hanya jadi influencer atau YouTuber ya. Konteksnya lebih luas. Intinya bikin atau jadi media. Yes. Jadi you got the idea guys. Jadi idenya adalah Anda temukan passion Anda dulu. Kemudian cari komunitasnya di luar sana. Udah kebayang, Anda bikin komunitasnya di Tremilio. So you build your own audience.
bukan ke komunitas orang lain. Karena nggak mungkin Anda tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke komunitas orang lain terus jualan di tempat mereka, ya Anda bisa diusir. Iya kan? Kalau saya bikin komunitas, tahu-tahu Anda datang ujuk-ujuk ke tempat saya terus jualan di tempat saya, ya akan saya usir gitu kan. So, itu Anda join ke tempat lain, Anda berkontribusi di sana, nggak usah jualan. But at least Anda tahu komunitas ini butuhnya apa. And then, by then, begitu Anda sudah tahu, maka tugas Anda adalah membangun komunitas Anda sendiri di dalam Tribelio. Tinggal download aja gratis. Oke, tribelio.com. Nah, Anda bangun di sini, Anda sudah tahu mereka butuhnya apa, Anda tinggal jualan di produk Anda di komunitas Anda sendiri. Remember, orang tidak join komunitas untuk beli produk Anda. Orang join ke komunitas untuk sebuah tujuan di masa depan. Jadi, barang Anda adalah bagian dari aktivitas menuju ke mimpi tersebut. Jadi kalau Anda mengumpulkan, oke, saya punya komunitas untuk menurunkan berat badan nih. Yuk, join komunitas saya, bareng-bareng yuk turunin 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Maka produk yang dibutuhkan, catering diet, suplemen, dan yang lain-lain, video, baju olahraga, sepatu, alat matras, dan sebagainya, itu menjadi bagian dari social activity. Masa sih kalau yoga begitu, habis itu pakai lantai doang, pakai keset gitu kan, nggak mungkin kan, harus pakai yoga mat kan. Itu mereka kan otomatis beli. Jadi Anda tidak ngajak mereka, yuk join ke komunitas saya untuk untuk beli yoga mat. No. Anda join ke komunitas saya untuk yuk turunin 10 kilo, untuk menjadi lebih sehat dengan yoga, untuk belajar ini itu. Nah, at the end of the day, mereka akan membeli produk Anda. So, kurang lebih itu gambarannya guys. So, very very simple, mudah sekali, dan untuk memulainya juga murah sekali sebenarnya. Karena Anda sudah tahu kebutuhannya apa dan sebagainya. All you need to do adalah ngobrol dengan market Anda, temukan passion Anda, ngobrol dengan market Anda, tahu mereka butuhnya apa, bikin komunitas, and start the engagement. Itu dulu. Kasih waktu sebentar aja. And Anda bisa discuss dengan saya apa yang kurang dari tempat Anda. Alright, thank you so much guys. See you in next video. Bye-bye.